Presiden, Bapak Kapolri. Kami menyeberangi tiga pulau atas nama masyarakat. Kami ada di ruangan ini meminta keadilan. Kami minta keadilan, ya Allah. Tindakan kriminalisasi oknum penyidik, ya Allah. Mohon kepada Bapak Kapolri bisa mendengar suara kami. Kemana kami harus mencari keadilan, Pak? Ini nyangkut pelanggaran kriminalisasi, ya Allah. Kemana kami harus mencari keadilan jika harus meminta maaf kepada pelapor pelanggaran oknum penyidik ini? Ya Allah. Ya Allah. Sekarang kami ada di Rawasudi. Kami berani ke sini kan atas nama masyarakat. Kami masyarakat lemah. Kami masyarakat lemah minta keadilan dari tindakan kriminalisasi oknum penyidik. Kami ditetapkan tersangka tidak memberikan kepastian hukum. Mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mohon dengarkan suara kami masyarakat lemah. Ya. Atas nama Makassar memberikan ultimatum keras, tidak mampu memberikan tanggung jawab atas gerakan ini, maka lewat momentum ini segera teman-teman dari Polres Kabupaten Batu untuk menanggapi dan untuk bagaimana menindaklanjuti terkait kasus yang dilaporkan oleh saudari Kanti itu. Ya, kita coba menguji sejauh mana nalar hukum yang dimiliki oleh Polres Kabupaten Batu hari ini sedang terjadi konspirasi khusus yang dilakukan oleh penyidik Keskin yang ada di Polres Kabupaten Batu. Bila mana hari ini tidak ada kejahatan hukum yang dilakukan oleh teman-teman Polres Kabupaten Batu dengan waktu yang singkat, maka kami akan melakukan pengaduan terhadap Mapolda NTB, Mabes Polri. Catat itu, catat, kenalikan. Ini bukan main-main. Ini bukan, jangan sampai dianggap ini adalah suatu persoalan. Nila Kanti Dompu berteriak di Mabes Polri, meminta keadilan dan kepastian hukum, kriminalisasi oleh oknum penyidik Polres Dompu, dan mahasiswa hukum, melakukan aksi demo di Polres Dompu. Saksikan podcast Kang Firman Hidayat bersama Nila Kanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malam ini ketemu dengan Aiman Cianjur, Kang Firman. Pokoknya gayanya beda ya, cenah. Kang atau pakai baju Aiman Cianjur, cenah merah dah gagah. Tah, gaya nama pakai baju Aiman. Karena ini memang tentang kasus gitu ya, tentang kasus kriminalisasi. Oke, di depan kita, di samping kita ada Ibu Nila Kanti Dompu. Nah, dari Dompu masih. Jadi video yang kemarin itu adalah kita podcast. Nah, jadi kronologi sampai proses hukum yang berjalan gitu. Nah, ini istilahnya menuntut atau membela atau meminta keadilan gitu. Nah, proses demi proses itu udah hampir 3 tahun ya Bu ya? Iya, masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun. Nah, dalam video kali ini adalah seperti yang teman-teman lihat tadi, ibu ini histeris dan teriak-teriak di Mabes Polri. Nah, kita akan
dengarkan itu bagaimana kok bisa teriak-teriak. Nah, kalau teriak-teriak mungkin ada kekecewaan. Bagaimana itu waktu di Mabes Polri itu? Baik. Terima kasih Kang Firman untuk Ya. kedua kalinya bisa mengundang ke sini terkait dengan video yang histeris itu. Itu terjadi sekitar bulan Februari di ya. lantai 10, tepatnya di ruangan Karwasidik, Karwasidik. atau ya di ruangan tempat kami melakukan pengaduan, yaitu tentang di ruangan pengawas penyidik. Nah, di ruangan pelayanan itu saya histeris karena ada rasa kekecewaan, ada proses yang tidak sesuai yang diharapkan. Sebagaimana kami meyakini bahwa adanya himbauan ataupun beberapa pidato Bapak Kapolri, bahwa bila mana menemukan pelanggaran dari anggota kepolisian di lapangan, itu bila menemukan diarahkan atau dihimbau untuk melapor. Lebih kurang seperti itu. Jadi saya pada hari ini mengalami atau merasakan betul bagaimana indikasi kriminalisasi dari aparat oknum penyidik tersebut terhadap diri saya, sehingga saya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini penyidiknya di Mabes Polri atau penyidik di Polres? Atau di proses hukumnya itu di penyidik yang ada di wilayah hukum Polres Dompu. Polres Dompu. Tapi berakhir pada kami melapor ke Mabes Polri, melakukan pengaduan di Mabes Polri. Nah, terhadap adanya video histeris itu saya spontan karena adanya kekecewaan apa yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh pengawas penyidik pada saat itu, bahwa saya diarahkan untuk pulang ke Dompu. Oh, harus suruh pulang. Iya, Nah, diarahkan pulang ke Dompu agar selesai masalah. Ibu baik-baik untuk minta maaf ke penyidik. Ibu yang harus minta Ya, maaf. minta maaf ke penyidik, juga untuk minta maaf ke pelapor. Pelapor itu Iya, pelapor kepala sekolah. yang melapor saya. Nah, begitu mendapat arahan tersebut, saya langsung kaget, istilahnya langsung shock gitu. Jadi seketika saya ada lemasnya, ada sedih dan bercampur. Nah, pada saat itu pun saya menanyakan kalau memang saya diarahkan pulang dan meminta maaf, lalu bagaimana proses yang kami lapor itu, maksudnya harapan kami kan bisa diproses atau diperiksa lah apa yang menjadi dugaan pelanggaran dari oknum penyidik dalam kaitan penetapan tersangka saya. Juga apa yang menjadi bukti kami itu bisa diperiksa harapannya dan diperiksa, sehingga kami mengharapkan ada proses yang objektif, yang transparan, juga yang akuntabel. Itu harapan kami sebagai masyarakat, karena saya melapor juga itu tanpa pendampingan hukum, hanya nekat diri sendiri. Oh, tidak ini sama penasihat. Ya, sehingga pada saat itu saya histeris, saya berteriak, saya menangis di ruang pelayanan pengawas penyidik. Dan kebetulan saat itu juga saya sudah tidak ada pikiran lain, itu bagaimana tujuannya Bapak Kapolri bisa mengetahui dan bisa mengatensi bahwa ini adalah sifatnya urgen. Saya juga harus meninggalkan kehidupan yang di Dompu hanya mendapatkan kepastian hukum, karena upaya kami yang di daerah juga sudah banyak gitu maksudnya, namun tidak ada rasa keadilan yang kami dapatkan. Oke, waktu di Mabes Polri itu bertemu dengan siapa aja, Bu? Di Mabes Polri itu tentu kami pertama ke Propam Polri. Oh, ke Propam dulu. Tujuannya kami melapor atas adanya dugaan tidak profesionalnya oknum penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap diri saya. Terus lalu kami diarahkan tadi ke Wasidik ataupun pengawas penyidik. Tujuannya untuk memeriksa ataupun melihat kembali proses-proses oknum penyidik di sana. Sudah benar apa tidak terhadap pengaduan kami. Oke, jadi yang video kedua adalah tentang ini penayangan demo di Polres Dompu. Nah, ini kawan-kawan dari mana nih yang ikut demo ini?
Demo itu bentuk rasa solidaritas atau simpati dari teman-teman. Kebetulan saya juga terdaftar mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bima. Jadi terhadap proses yang saya jalani itu tuh ada rasa simpati atau solidaritas dari teman-teman untuk bisa mengadvokasi atau membantu terkait dengan apa yang dilaporkan, yang diduga terhadap diri saya. Karena itu sudah 2 tahun berjalan sampai 2022, ya 2 tahun. Dan karena ada kejanggalan yang dianalisa oleh teman-teman, sehingga teman-teman timbul rasa solidaritasnya untuk mengadvokasi lewat demo. Nah, tujuannya supaya mendapatkan kepastian hukum ataupun mengetahui prosesnya sejauh mana. Nah, itu ya. Juga terhadap laporan saya yang pencemaran nama baik, pencurian, yang sampai hari ini belum ada kemajuan. Perkembangannya seperti apa, dan semua bukti, saksi, juga bukti petunjuk lainnya sudah kami serahkan semua. Nah, hasil dari demo itu bagaimana? Hasil ada dari audiensi? Ya, hasil dari demo itu selesai demo, teman-teman diminta untuk oleh Bapak Wakapolres, Bapak Abdi untuk masuk ke ruangan audiensi. Kami di audiensi, kami mengutarakan semua apa persoalannya, apa dasarnya, dan apa proses yang saya jalani. Ada dugaan beberapa yang tak lazim yang saya rasakan dalam proses saya. Jadi kami semua sampaikan pada saat audiensi tersebut. Langsung dijawab atau bagaimana? Saat itu karena tidak ada Kapolres di tempat, jadi yang bantu untuk menerima apa yang menjadi tuntutan itu adalah Bapak Wakapolres. Namun setelah itu saya diberikan SPDP. Ya, surat perintah penyidikan. Juga selanjutnya saya ditetapkan sebagai tersangka. Sejak itu sampai saat ini. Belum ada kepastian hukum. Jadi itu teman-teman proses hukum ya, yang berjalan. Nah, nanti mudah-mudahan kita juga akan mendampingi istilahnya ke Jakarta lagi, nanti mungkin ke Mabes Polri. Terima kasih. Dan kita nanti juga akan ke kantor hukum, konsultasi juga gitu ya. Nanti saksikan aja video part 3-nya, kita ke Jakarta lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan Pak Mahfud MD juga, karena beliau juga ya harapannya Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Mahfud MD bisa menjadi atensi. Bapak Kapolri khususnya bisa mengatensi sih, karena apa yang saya rasakan, yang saya jalani ini adalah dugaan kuat kriminalisasi oknum anggota Polri ataupun penyidik yang di sana, sampai saya ditetapkan sebagai tersangka, dan kami temukan ada banyak dugaan pelanggaran fatal dalam penetapan saya sebagai tersangka. Nah, gitu ya. Jadi itulah kasus laptop sampai ke Mabes Polri. Nah, istilahnya kasus laptop di Dompu di daerah itu bisa nyampe masuk ke Mabes Polri. Nah, ini istilahnya aduh, jadi kita juga penasaran nih nanti endingnya bagaimana nih. Tapi menyangkut nanti ini Bang, memang agak menarik, ada apa dengan sebuah laptop sampai saya harus berjuang ke ibu kota, karena menyangkut 3 tahun juga, menyangkut nasib. Bang, menyangkut nasib saya, nama baik ya. Ya, menyangkut apa istilahnya, ya kehidupan dan nasib. Ya, sekiranya kalau proses ataupun itu adalah sebuah fakta yang terjadi, adanya unsur yang benar saya dalam penggelapan, ya kami harus kooperatif sebagai warga negara. Tapi sekiranya kalau itu adalah hanya kriminalisasi, jadi mohon Bapak Kapolri bisa mengatensi khusus ini. Oke, jadi teman-teman nanti saksikan aja video part 3-nya, yaitu kita akan mendampingi nanti ke Jakarta lagi. Oke, terima kasih atas atensi dan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat, ada RM Channel 81 dan RBUC atau grup Facebook Rumah Bersama Orang Cianjur. Saya Aiman Wicaksono dan
Saya Nila Kanti, Dompu NTB. Oke, kasih. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.